Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat serial Mas Karepet episode yang ke-7. Selamat mendengarkan. Dengan kemarahan itu, orang tersebut telah melayangkan tendangannya ke perut pemuda yang bernama Mas Karepet. Namun dengan menggeserkan salah satu kakinya, Mas Karepet dengan mudah menghindari serangan lawannya yang ternyata berbadan gembal dan kekar itu. Namun Mas Karepet merasakan bahwa lawannya mempunyai tenaga yang besar karena angin sambaran mampu mengenai tubuhnya. Orang yang berbadan gembal itu tidak hanya sampai di situ. Ketika serangan pertama dapat dihindarinya, maka ia pun segera menyerang dengan beruntun mengarah pundak Mas Karepet, namun kembali dapat dihindarinya. Tetapi ketika Mas Karepet bergeser sambil berputar, tiba-tiba saja lawannya telah melingkar sambil menyerang dengan tumit menyamping mengarah lambung. Mas Karepet dengan agak tergesa-gesa melangkah surut, namun ia sadar bahwa serangan berikutnya akan menyusulnya. Oleh karena itu, Mas Karepet segera bersiap untuk menghindar, tetapi serangan orang itu justru diarahkan ke kakinya. Orang tersebut sambil merendah serta bertopang pada satu tangannya di tanah, lalu berusaha menghantam lutut Mas Karepet. Namun, Mas Karepet itu masih mampu dengan bergerak cepat. Ia melangkah ke samping, bahkan kemudian dengan serta-merta, Mas Karepet telah membalas serang lawannya dengan beberapa serangan, sehingga kakinya sempat menghantam garis atau betis lawannya dengan keras. Kemudian di saat kaki lawannya itu terdorong ke samping, Mas Karepet langsung menyerang pundak lawannya. Tetapi serangannya mampu dihindari oleh orang yang berbadan gembal itu dengan berguling-gulingan di tanah. Dengan cepat orang itu melenting dan kemudian kakinya tegak di atas tanah kembali. Lalu kedua tangannya disilangkan beruntun ke dada Mas Karepet. Demikianlah pertempuran di tengah pasar Kademan Gerabak itu pun bertambah sengit. Ternyata lawan Mas Karepet juga mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi. Ketika itu Mas Karepet sedang menghindari serangan dari butut Lawe Klugut dengan bergeser surut setapak. Namun kecepatan butut Lawe Klugut tidak dapat diimbanginya, sehingga Mas Karepet harus menerima hantaman di pundaknya oleh tangan lawannya yang telah dilambari dengan tenaga dalamnya. Ternyata lawan Mas Karepetnya itu bernama butut Lawe Klugut. Memang saat itu Mas Karepet belum menggunakan kemampuannya yang ia miliki, sehingga serangan yang cukup keras itu telah mengenai pundaknya. Dan ia pun telah benar-benar terdorong sehingga hampir saja Mas Karepet itu kehilangan keseimbangannya. Namun ia masih tangkas untuk memperbaiki keseimbangannya. Tetapi demikian Mas Karepet berdiri tegak, maka butut Lawe Klugut itu telah menyerangnya dengan kecepatan yang luar biasa. Seolah-olah butut Lawe Klugut itu telah terbang menukik dengan kakinya yang terjulur mendatar mengarah dada. Demikian keras dan cepatnya sehingga Mas Karepet tidak sempat lagi untuk mengelak. Oleh karena itu, maka ia telah memiringkan tubuhnya serta berusaha melawan serangan itu dengan lengannya. Sebuah benturan yang keras telah terjadi. Mas Karepet telah terdorong beberapa langkah ke belakang. Namun ia masih mampu bertahan dan tidak terlempar jatuh. Dalam pada itu, butut Lawe Klugut itu pun tertawa terbahak-bahak. Dengan lantang ia pun berkata, "Nah, anak sombong, apakah kau masih ingin bertempur melawanku? Memang aku kagumi kemampuanmu yang hampir dapat mengimbangi kemampuanku. Tetapi ternyata
bahwa kau tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Oleh karena itu, sebaiknya kau mengakui kekalahanmu. Maka dengan demikian, maka pekerjaanku yang sudah sering aku lakukan dapat berjalan lancar dan tidak ada yang menghalang-halanginya lagi. Wajah Mas Karepet menjadi tegang. Bagaimanapun juga ia mempunyai darah seorang satria. Namun dengan sikap Putut Lawik Glukut itu ternyata membuatnya tersinggung pula. Sehingga harga dirinya sebagai seorang satria pun telah terangkat. Dengan suara bergetar menahan gejolak perasaannya, maka Mas Karepet pun berkata, "Aku sudah basah oleh keringatku di sana. Namun perbuatanmu yang sewenang-wenang itu telah membuatku pantang menyerah. Aku akan bertempur sampai aku tidak mampu lagi melawan. Aku sudah siap. Sekarang jika kau ingin berbuat sesuatu, lakukanlah. Dan biarlah orang-orang yang berada di sini menjadi saksi." Dalam pada itu, Putut Lawik Glukut menjadi semakin marah mendengar jawaban lawannya yang terhitung masih muda itu. Dengan geramnya ia berdesis, "Aku ingin cepat membunuhmu." "Aku tidak ingin cepat mati di sana." Tiba-tiba saja Mas Karepet menjawab sambil tersenyum. Putut Lawik Glukut pun tidak menjawab lagi. Tiba-tiba saja ia meloncat menyerang sambil berteriak nyaring. "Ya!" Suaranya itu bagaikan mengguncang isi dada. Orang-orang yang ada di pasar itu segera menutup telinganya dan menjauhi area pertempuran. Dalam pada itu, Putut Lawik Glukut telah menyerang dengan garangnya. Ia ingin dengan cepat menyelesaikan pertempuran itu. Ia pun sudah tidak lagi mengendalikan diri. Yang ada dalam hati maupun pikirannya hanya ingin membunuh lawannya dengan secepat-cepatnya. Namun ternyata bahwa Putut Lawik Glukut tidak dapat melakukannya sebagaimana yang ia hendaki. Walaupun ia sudah menghentakkan kemampuannya, ternyata bahwa pemuda itu mampu mengimbangi kekuatannya serta kecepatan geraknya. Pertempuran pun semakin lama semakin menjadi meningkat. Putut Lawik Glukut yang tidak segera menyelesaikan lawannya itu pun menggeram. Kemarahannya telah melonjak sampai kepalanya sehingga raut wajahnya bagaikan merah membara. Ia pun kemudian meloncat menyerang dengan sisi telapak tangannya yang sudah dilambari dengan tenaga dalam. Namun Mas Karepet sempat merendah sambil mengayunkan kakinya. Putut Lawik Glukut tidak sempat mengelak ketika kaki itu menghantam lambung. Ia tergeser surut. Sebuah benturan pun tidak dapat dihindari. Namun Mas Karepet itu terkejut bahwa kakinya yang mengenai lambung lawannya seperti menyentuh batu kali hitam yang keras. Ia pun berkata dalam hatinya, ternyata lawannya telah mengeterapkan ilmu sejenis ajian Braja Musti. Kembali lawan Mas Karepet dengan garangnya menyerang dengan tangan terbuka, dengan jari-jari yang mengembang menerkam bagaikan harimau yang lapar. Namun sekali lagi, Putut Lawik Glukut terlempar surut, yang disebabkan oleh serangan Mas Karepet telah mengenai pundaknya. Demikian serangan Mas Karepet itu seolah-olah tidak dirasakan, bahkan serangan yang mengenainya seolah-olah telah menemukan kekuatan yang baru, sehingga serangan-serangan lawannya mampu diabaikan. Namun Mas Karepet satu tidak terburu-buru untuk menerapkan salah satu ilmu puncaknya, tetapi ia sedikit demi sedikit telah meningkatkan kemampuannya dengan mengungkapkan tenaga cadangannya. Lawan Mas Karepet kembali berteriak nyaring. Untungnya orang-orang sudah menjauh dari area pertempuran, sehingga teriakan yang memegakkan telinga seperti ditusuk-tusuk bagaikan duri kemarung hingga sampai menggetarkan dada itu sudah tidak mempengaruhinya. Sedangkan Mas Karepet dengan meningkatkan kemampuannya, ia mampu menangkal pengaruh dari serangan yang tidak kasat mata itu. Ia menyadari bahwa Putut Lawik Glukut telah mempergunakan ilmu pamungkasnya.
Maskarepet meloncat mundur ketika serangan Putut Lawek Lukut yang sangat cepat hampir mengenai keningnya. Namun lawannya tidak melepaskannya. Putut Lawek Lukut pun segera meloncat memburunya. Serangannya kembali datang mengalir seperti banjir bandang. Maskarepet pun memang terdesak, namun serangan lawannya belum mampu menyentuhnya. "Anak demit!" geramnya. Namun bagaimanapun juga Putut Lawek Lukut tidak mengingkari kenyataan bahwa lawannya yang terhitung masih muda itu sulit ditundukkan. Ketika itu, Putut Lawek Lukut itu telah menghentakkan kemampuannya kembali. Dengan landasan ilmunya, maka ia telah menggetarkan pertahanan Maskarepet. Ayunan tangannya seakan-akan telah tumbuh menjadi beberapa tangan yang menyerang ke beberapa bagian tubuh. Udara di sekitar area itu pun seakan-akan ikut berputar mengalir dengan derasnya. Maskarepet memang menjadi sedikit bingung, sehingga beberapa kali ia meloncat mundur. Namun sepasang tangan lawannya yang seakan-akan menjadi lebih dari dua itu pun selalu memburunya. Maskarepet terkejut ketika sambaran angin dari serangan lawannya sempat menyentuh kulitnya. Ia merasakan sambaran angin itu bagaikan senjata yang tajam. Sementara itu, di Kadipaten Panarukan, Brangwetan sedang merencanakan sebuah pemberontakan terhadap Demak Bintoro. Di pendopo Kadipaten telah berkumpul di antaranya Adipati Tunggulwulung, Patih Tunggulpati, Senopati Joko Warno yang merupakan adik dari Adipati Tunggulwulung, serta orang yang sudah terlihat sepuh atau tua. Orang tersebut adalah pemimpin dari Padepokan Walang Sungsang yang juga guru dari Adipati Tunggulwulung. "Paman," tiba-tiba saja Adipati Tunggulwulung itu bertanya kepada orang yang tua itu. "Ada apa, Paman? Setiap aku akan menghadap Sultan Demak Bintoro pada Pasewanan Agung, Paman selalu menghalangiku." Orang yang sudah sepuh itu pandangnya sejenak mengarah keluar pendopo. Seakan-akan ia melihat peristiwa di masa lampau. Ia seakan-akan melihat kembali peristiwa pada beberapa tahun silam. Ayah dari Adipati Tunggulwulung yaitu Senopati Majapahit Tungguluyudo bersama Adipati Terong yaitu Pekatundo diutus oleh Prabu Brawijaya V untuk berperang melawan Demak Bintoro, namun keduanya gugur dalam pertempuran tersebut. Sementara itu di sisi lain, Maskarepet yang sedar bertempur dengan Putut Lawek Lukut. Semakin lama pertempuran itu semakin seru. Mereka sudah mulai menyentuh dan banyak menyakiti tubuh lawan. Serangan Maskarepet telah mengenai lawannya beberapa kali, sementara sesekali serangan-serangan Putut Lawek Lukut pun telah mengenai Maskarepet. Dalam pada itu, lawannya yang terhitung masih muda itu telah membuat Putut Lawek Lukut menjadi semakin gelisah. Beberapa kali serangan lawannya sempat menguak pertahanannya. Bahkan serangan pemuda itu hampir saja mengenai lambungnya di saat ia melenting sambil menjulurkan kakinya ke arah dada Maskarepet. Namun Putut Lawek Lukut harus mengurungkan serangannya sambil menggeliat menghindar. Namun bersamaan dengan itu, sambil menjatuhkan dirinya, Maskarepet telah menyerampang atau menyapu kaki lawannya. Demikian cepatnya sehingga Putut Lawek Lukut pun yang tubuhnya bagaikan tidak berbobot itu masih juga terlambat menghindar. Susupan kaki Maskarepet telah berhasil mengenai kakinya, sehingga Putut Lawek Lukut itu dengan cepat berguling mengambil jarak. Sekejap kemudian Putut Lawek Lukut pun telah melenting berdiri dan siap menghadapi lawannya kembali. Demikianlah kedua belah pihak telah bersiap untuk memulai pertempuran yang semakin sengit. Sementara itu, waktu pun tidak terasa mulai merambat dengan cepatnya.
Matahari pun sedang menuju ke arah barat dengan cahayanya yang sudah mulai kemerah-merahan, yang terlihat di sela-sela ranting-ranting pohon yang bergoyang tertiup angin. Rasa-rasanya pohon itu pun terlihat lelah melihat pertempuran tersebut, sampai menggeleng-gelengkan ranting dan daunnya, walaupun gelengannya itu disebabkan oleh hembusan angin. Namun itu semua sudah menjadi kenyataan bahwa pertempuran tersebut memang belum mau berhenti. Demikianlah episode ke-7 dari serial Mas Karepet, dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun bila mana ada yang berkenan subscribe, like maupun berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih, sampai jumpa.